Assalamualaikum, welcome back to Rumah Wulan, ngobrolin travel, education, computer, and children yuk. Don't forget to sharing and subscribe ya. Happy watching. Assalamualaikum, kita jumpa lagi ya di bab 5 Pendidikan Pancasila kelas 7 Kurikulum Merdeka part 1. Hari ini kita akan membahas bagaimana menghargai budaya dan lingkungan lokal. Sebelumnya, coba jawab dulu ya pertanyaan pemantik yang ada di sini. Pertama, apakah kalian pernah memperhatikan lingkungan kalian? Pastikan kalian tinggal di suatu tempat kan? Cek, udah pernah memperhatikan lingkungan kalian atau enggak ya? Kemudian, apakah lingkungan kalian sudah sesuai dengan harapan kalian? Pertanyaan pemantik ketiga, apakah yang pernah kalian lakukan untuk lingkungan kalian? Kemudian yang terakhir, seberapa semangatnya kalian merubah lingkungan kalian sesuai dengan harapan kalian? Kalau kalian belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik di depan, perhatikan cerita berikut ya, dan pastikan kalian mendapatkan inti dari cerita tersebut. Sudah siap belum dengerin ceritanya? Siapkan telinga kalian, siapkan perhatian kalian terhadap cerita berikut ini. Kalen Edukasi Lupatmo. Ikan-ikan berenang bebas di selokan itu. Air mengalir jernih dan sekelilingnya juga ditata indah penuh warna-warni. Sungguh itu sebuah tempat yang menarik buat bersuap foto. Itulah Kalen Edukasi Lupatmo di Desa Wukirsari, Imogiri, Yogyakarta. Desa yang tak jauh dari komplek makam Raja-Raja Jawa itu semula biasa saja. Tidak ada yang tampak istimewa di sana. Ada perkampungan dengan rumah yang agak padat. Ada kebun-kebun, juga selokan atau saluran air buat mengairi sawah. Yang dulu warga suka membuang sampah di situ. Selokan air yang kotor itu mengganggu para warga dusun Manggung. Maka beberapa orang muda dari 3 RT pun berkumpul. Mereka berdiskusi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang ada di daerah sekitar itu harus dikembangkan, dimanfaatkan buat untuk kepentingan bersama. Setelah Agustus 2017, mereka bergerak. Mula-mula kami hanya membuat penyaring sampah, kata Wawan, pemuda setempat. Air selokan menjadi lebih bersih. Warga pun malu membuang sampah di situ. Setelah airnya bersih, mereka terpikir untuk menebar benih ikan. Aliran air itu lalu penuh beragam ikan. Selanjutnya, lingkungan sekitar juga ditata dan dicat warna-warni. Warga pun mulai suka berada di selokan itu. Mula-mula sekedar melihat ikan-ikan di aliran air yang jernih, serta bersuah foto di sana. Selanjutnya, mulai belajar tentang pentingnya melestarikan alam sekitar. Selokan itu pun dinamai Kalen Edukasi Lupatmo. Pengunjung dari berbagai daerah pun kini datang ke sana menikmati Kalen Edukasi tersebut. Pusat edukasi itu terbentuk karena para pemuda desa Wukirsari menghargai lingkungan dan budaya lokalnya. Kalau para pemuda di setiap kampung dan daerah melakukan hal serupa, sungguh akan maju seluruh kampung dan daerah di Indonesia. Jadi, kapan kalian akan mulai mengembangkan lingkungan dan budaya di kampung atau daerah kalian masing-masing? Anak-anak sekalian, sudah selesai ceritanya. Jadi, pertanyaan selanjutnya, apakah kalian merasakan sesuatu setelah mendengarkan cerita tersebut? Coba sebutkan hal-hal apa saja yang kalian rasakan dari cerita tersebut. Sambil memikirkannya, kita di sini punya gambar apa ya kira-kira? Di samping ini ya, sepertinya ini gambar gunung ya, tebing mungkin ya. Diharapkan tentu saja dari cerita tersebut kita dapat mengambil makna yang kita bisa berbuat lebih baik untuk lingkungan kita. Tapi kalau kalian belum merasakan apa yang ada dalam cerita, ulangi lagi ya ceritanya. Setelah mendengarkan cerita dan merasakan apa yang ada di dalam cerita tersebut, yuk kita mulai memahami lingkungan sekitar kita. Hal-hal apa saja yang ada di lingkungan kalian? Coba sebutkan 5 hal yang kalian miliki di lingkungan sekitar kalian.
Kalau kalian belum dapat 5 hal tersebut, coba cek gambar-gambar di bawah ini. Ada gambar apa aja ya kelihatannya? Boleh deh kalian sebutkan dengan cepat dan teliti. Yuk, sudah lihat kan gambar-gambar tadi? Yuk sebutkan lagi, ulang, kira-kira ada gambar apa ya? Gambar tersebut ada nggak ya di dalam lingkungan kalian? Kalau ada, coba diingat-ingat deh hal-hal tersebut dalam lingkungan kalian agar kita bisa maju ke step berikutnya. Jadi kita tuh punya 3 lingkungan sekitar. Yang pertama lingkungan fisik, kedua lingkungan flora dan fauna, yang ketiga lingkungan sosial. Lingkungan fisik tentu saja yang sering kita lihat seperti kondisi alam, ada pantai, ada sungai, ada air terjun, dan lain sebagainya yang bisa kita nikmati secara langsung. Ya, tentu saja yang dengan kondisi alamnya. Lingkungan flora dan fauna, tentu saja di suatu daerah punya flora yaitu tumbuhan dan fauna hewan-hewanan yang dia agak berbeda-beda tergantung situasi alamnya ya. Ada yang kebanyakan udangnya, ada yang kebanyakan kepitingnya, ada yang malah banyak ayamnya. Ya jadi bermacam-macam ya. Ada yang floranya dan faunanya tidak ada di daerah lain. Kemudian untuk lingkungan sosial tentu saja kita punya kebiasaan, adat istiadat, dan mungkin kalian kan mungkin di daerah ya punya kayak adat-adat, ada kebiasaan apa, saling bergotong royong setiap hari apa, atau adat istiadat kalau pindah rumah apa yang dilakukan, pasti ada hal-hal yang seperti demikian. Sekarang setelah mengetahui penjelasan dan juga materinya, coba cek kembali apa yang dimiliki lingkunganmu. Minimal bisalah disebutkan 3 sampai 5. Jadi kalian tahu, oh di lingkunganku itu lebih sering banyak apanya, lebih sering melakukan apa, di sana ada flora dan fauna apa, lingkungan fisik apa. Setelah pembahasan yang kita lakukan tadi, apakah kalian sudah bisa menyebutkan lingkungan sekitar tempat tinggal kalian? Jadi kita putar lagi ya ke depan, balik lagi ke depan, jawablah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tadi ada di depan. Seberapa jauh, seberapa kalian mulai paham dengan apa yang telah disampaikan. Kemudian menurut kalian, apa kesimpulan yang bisa kalian buat dari materi digabungkan dengan lingkungan kalian di sekitar kalian? Materi kita kan hari ini ada tentang lingkungan ya, lingkungan sekitar. Apa kesimpulannya? Dan dikaitkan dengan ada cerita tadi di awal. Jadi kalau bisa disertakan di kolom komentar ya, biar kita bisa sama-sama sharing. Kemudian untuk penutup di hari ini, kenalilah lingkungan sekitar kalian dimulai dari hal terkecil, dari diri sendiri dan saat ini juga. Untuk hari ini sekian dulu dari Bu Wulan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat serta salam bahagia. Thanks for watching guys. Kita ketemu lagi di lain video. Don't forget to subscribe, like, and comment supaya bisa tahu video-video selanjutnya. Bye bye.